Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Hani dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 2 farmakologi kelas D31A jurusan Kebidanan Bandung izin untuk mempresentasikan analisis kasus kami pada kasus kejang pada pasien pediatrik dengan encephalopati, hipertensi, dan sindrom PRES. Dengan anggota Amelia Putri, Desi Nur Aida, Fatma Ahmad, Kindi Waluya, Raden Anissa Azharah Muslih, dan Sherly Dwi Amara. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Amel. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Berdasarkan kronologi kejadian, pada pukul 5, pasien mulai mengalami kejang tonik-klonik saat sedang tidur. Kemudian pada pukul 8, pasien tiba di UGD dalam kondisi kejang masih aktif dan segera diberikan diaz- diazepam melalui rektal. Namun kejang masih berlanjut hingga pukul 8:10. Diberikan midazolam secara intravena hingga kejang terhenti. Setelah fase pasca kejang, kesadaran pasien menurun dengan nilai CGS 8 em, dengan tekanan darah meningkat menjadi 182 per 132 mm merkuri. Selanjutnya dilakukan tindakan stabilisasi dengan pemberian hidralazin dan labetalol dengan intravena untuk mengontrol hipertensi pasien. Baik, terima kasih kepada Saudara Amelia Putri. Untuk yang berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Desti. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Dan selanjutnya ada kronologi kejadian pasien. Pukul 5, pasien mulai mengalami kejang tonik klonik saat tertidur, sehingga pukul 8 tiba di UGD dalam kondisi kejang aktif dan diberikan diazepam rektal. Selanjutnya pada pukul 8:10 kejang berlanjut sehingga diberikan midazolam 4 hingga berhenti. Selanjutnya ada pasca kejang, kesadaran menurun DECS 8, tekanan darah melonjak ke 182 per 132 per milimeter gram. Selanjutnya ada stabilisasi. Nah, memberikan pemberian hidralazin dan
labetalol 4 untuk kontrol hipertensi. Nah, ada kejadian yang keempat, yaitu identifikasi masalah klinis. Yang pertama ada kejang persisten. Adalah status epilepticus yang memerlukan intervensi benzodiazepin ganda. Nah, yang kedua ada klinis hipertensi, yaitu tekanan darah kurang dari eh, lebih dari persentil ke 99 yang memicu kerusakan organ. Yang ketiga ada encephalopathy, yaitu penurunan kesadaran dan disfungsi neurologis akibat tekanan darah. Yang keempat ada kondisi emergensi. Ya karena terdapat resiko kerusakan otak, permanen dan gagal jantung. Baik, untuk yang berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk yang berikutnya ada diagnosis utama dan diagnosis banding. Untuk diagnosis utamanya itu adalah encephalopathy hipertensi dan posterior reversible encephalopathy syndrome atau PRES. Untuk diagnosis banding 1 yaitu meningitis dengan dieliminasinya hasil fungsi lumbal negatif. Lalu diagnosis banding 2-nya adalah kejang demam dieliminasi, pasien tidak demam tinggi atau afebris. Dan diagnosis banding 3-nya adalah gangguan metabolik dengan dieliminasi laboratorium elektrolit atau glukosa normal. Dan untuk interpretasi data klinisnya, dengan tekanan darah 182/132 mmHg adalah hipertensi berat di atas ambang otoregulasi otak dengan VBG pH 7,14, PCO 274,2 adalah asidosis respiratorik berat akibat henti napas saat kejang. Dan yang ketiga adalah MRI dengan sinyal T2 flare hipertensi adalah bukti edema vasogenik pada area oksipital dan temporal. Yang terakhir ada ekokardiografi dengan IF 42% adalah penurunan fungsi sistolik akibat kardiomiopati hipertensi. Untuk yang berikutnya akan disampaikan oleh Kindi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini kita sampai ke bagian ketujuh yaitu patofisiologi. Nah, pada kondisi ini itu seperti eklamsia atau hipertensi itu prosesnya terjadi bertahap. Yang pertama itu ada hipertensi berat. Hipertensi berat ini adalah tekanan sistematik yang melebihi batas otoregulasi cerebral yang membuat pembuluh darah otak itu menjadi tidak stabil. Yang kedua ada kebocoran kapiler. Kebocoran kapiler ini adalah kegagalan sawar darah otak yang menyebabkan edema vasogenik. Lalu yang ketiga itu ada PRES. PRES itu adalah posterior reversible encephalopathy syndrome, yaitu adalah edema pada lobus posterior otak. Dan yang keempat itu ada iritasi kortikal, di mana ini edema memicu aktivitas listrik abnormal yang menyebabkan kejang. Lanjut, di sini ada analisis terapi farmakologinya. Yang pertama itu ada diazepam 5 mg dengan rektal, yaitu antikonvulsan lini pertama yang digunakan saat akses IV ini sulit masuk ke dalam tubuh gitu. Yang kedua ada midazolam dengan 2 gram dengan IV
benzodiazepin berpotensi tinggi untuk menghentikan status epileptikus. Lalu yang selanjutnya ada levetiracetam dengan 1 gram IV, yaitu adalah profilaksis kejang jangka panjang yang dengan efek sampingnya itu yang lebih minimal. Lalu selanjutnya ada hidralazin dengan dosis 0,1 mg dengan IV, yaitu vasodilator arteri langsung untuk penurunan tekanan darah cepat. Lalu yang terakhir di sini adalah betalol dengan dosis 0,1 mg atau per jam dengan IV, yaitu alpha beta blocker untuk kontrol tekanan darah yang lebih stabil. Terima kasih kepada Kindi. Untuk yang berikutnya akan dibacakan oleh Raden. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, boleh diganti slide-nya. Ya, di sini kita analisis masalah yang muncul dari terapi ya, teman-teman. Masalah yang pertama, kejang tidak berhenti meskipun sudah diberi diazepam. Maka solusinya kita ganti ke obat intravena seperti midazolam supaya efeknya lebih cepat. Masalah yang kedua, tekanan darah tidak stabil. Maka solusinya gunakan labetalol secara infus agar penurunan tekanan darah lebih terkontrol dan bertahap. Boleh slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini bagian monitoring dan edukasi. Yang pertama, tekanan darah itu harus diturunkan secara perlahan, tidak boleh lebih dari 25% dalam 8 jam pertama, supaya tidak berbahaya bagi otak. Selanjutnya, untuk kondisi saraf, kita pantau kesadaran pasien dan frekuensi kejang secara rutin. Pasien juga harus rutin minum obat seperti levetiracetam untuk mencegah kejang ulang. Selain itu, keluarga perlu waspada jika muncul gejala seperti sakit kepala hebat atau muntah. Karena muntah dan sakit kepala itu bisa menjadi gejala atau tanda kondisi memburuk. Sekian dari saya, boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Raden. Untuk yang terakhir akan disampaikan oleh Sherly. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini kita sampai ke kesimpulan karena tadi juga kita udah melihat bagaimana materi-materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama di sini kesimpulannya ada kejang pada anak dapat dipicu oleh ensefalopati hipertensi yang jarang terjadi. Lalu di poin kedua, pengukuran tekanan darah rutin pada pasien kejang sangat krusial di UGD. Lalu yang ketiga, diagnosis dini pres melalui MRI membantu menentukan strategi terapi yang tepat. Yang keempat, manajemen multidisiplin diperlukan untuk mencegah kerusakan organ permanen. Oke, untuk slide selanjutnya, di sini kita ada referensi dan daftar pusaka yang kita cantumkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.